Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah inilah yang mantan rasakan ketika dia memblokir seluruh sosmedmu. Ya. Jadi mungkin Anda bertanya-tanya, pengen tahu banget apa sih sebenarnya yang dirasakan mantan ketika berjauhan dengan Anda. Wong dulu kemana-mana selalu bersama, seperti amplop dan perangko, nempel terus kemana-mana. Sekarang tidak pernah bersama-sama lagi, bahkan tidak ada lagi komunikasi satu dan lainnya. Dulu, setiap saat Anda menjadi tempat curahan hatinya, sehingga semua permasalahan, semua rahasianya, bahkan semua chattingnya pun Anda tahu. Sekarang dia memblokir semua jalur komunikasi bersama Anda. Nah, jadi sekarang sebenarnya apa yang dia rasakan ketika berpisah dan melakukan pemblokiran media sosial tadi, tidak mau lagi berkomunikasi dan tidak mau lagi ketemuan. Nah, apakah yang bersangkutan merasa kangen? Jawabannya tentu saat ini tidak. Kenapa ya? Kalau orang kangen ya tentu dia akan berusaha untuk kontak, untuk melakukan komunikasi ya. Mosok orang kangen tetapi memblokir. Minimal kalau dia kangen terpaksa memblokir karena sesuatu dan lain hal ya. Misal usia belum boleh nih oleh orang tua untuk cinta-cintaan, karena memang usianya masih usia sekolah, masih usia kuliah. Tinggalnya satu atap dengan orang tua. Nah ini kan kontrolnya lebih ketat nih, daripada anak-anak yang kuliah tetapi tinggalnya di kos-kosan. Itu lebih bebas mereka untuk berkomunikasi. Tetapi kalau tinggalnya masih satu atap dengan orang tua, kan semuanya serba diproteksi oleh orang tua. Semuanya diawasi. Kan begitu, ya. Nah, biarpun dia memblokir, tetapi paling tidak sesekali dia masih menunjukkan bahwa dia care, dia perhatian dan dia peduli. Sehingga tiba-tiba Anda kaget kalau dia melihat status yang Anda pasang di WhatsApp Anda, walaupun setelah itu akun WhatsApp Anda dia blokir kembali, ya. Nah, ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia masih peduli kepada Anda. Maka jawabannya, apakah dia pada saat ini kangen kepada kita atau tidak? Ya tentu jawabannya tidak kangen lah, begitu ya. Nah, kemudian ketika seseorang nih sudah bersama dengan seseorang yang baru, bersama dengan cinta yang baru, orang lagi bahagia, menemukan tambatan hati, pujaan hati yang baru. Maka saat kita berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan dia, mencoba kembali membangun komunikasi kepadanya, maka yang dia rasakan adalah perasaan risih, ya, perasaan terganggu. Sehingga kemudian itulah yang menjadi jawaban kenapa dia melakukan pemblokiran terhadap seluruh jalur komunikasi kita. Dia risih kalau kemudian tiba-tiba muncul miss call dari nomor kita sementara dia bersama dengan orang ketiga ya. Nah, setelah risih,
itu juga muncul rasa takut di hati mantan. Takut apa? Takut kalau kemudian orang ketiga sampai tahu kalau dia masih berkomunikasi dengan kita. Karena ini bisa menjadi sumber masalah yang baru untuk relasi antara dia dan orang ketiga tadi. Ya, makanya kenapa dia berusaha habis-habisan jangan sampai ada celah bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan dia. Bahkan mungkin bisa jadi juga ya akun-akun media sosial milik orang ketiga dia proteksi itu ya, semua nomor kita diinsert kemudian diblokir, akun-akun kita diblokirkan dari sana karena dia khawatir kan jika kita menggunakan teknik komunikasi karambol. Tahu ya main karambol itu menggunakan bidang pantul. Sehingga bisa jadikan kita melakukan komunikasi dengan orang ketiga untuk disampaikan kepada dia. Nah itu yang dia paling khawatirkan, yang akan membuat cintanya menjadi runyam nanti. Nah, jadi intinya bahwa sekarang dia pengen betul-betul menikmati momentum masa-masa bahagianya bersama dengan orang ketiga tanpa mendapat gangguan dari kita, tanpa mendapatkan sesuatu yang bisa membuat nilai dari kebahagiaan tadi menjadi berkurang. Ya, nah jadi memang ya beberapa kali saya sampaikan, kalau orang sedang tidak butuh kita, maka memang kuncinya harus kitalah yang tahu diri. Ya, karena kalau kita tidak tahu diri, tetap mendekat, cuma dua kemungkinan. Kita disebut sebagai pengganggu, yang kedua kita akan diusir dari kehidupan dia. Dan dua-duanya semuanya tidak ada yang enak kan, dibilang pengganggu. Yang kedua kita akan diusir ya, karena memang kita tidak pernah diinginkan. Jadi ya kuncinya memang dalam kondisi yang demikian, silahkan sajalah dia dengan apapun yang dia rasakan, termasuk mungkin merasa risih, merasa tidak suka dengan kehadiran kita. Bahkan mungkin kalau dia nonton TV, melihat di TV itu ada artis yang namanya mirip-mirip dengan kita, dia langsung tutup telinga mungkin. Ya, nah, jadi kita yang penting sekarang, apapun sikap dia terhadap diri kita, kita maafkan. Karena dengan memaafkan itu, hati kita lega. Ya, membersihkan kita dari berbagai penyakit-penyakit hati. Dan orang yang mudah memaafkan itu adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa 'izza." Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan, kecuali Allah akan memberinya kemuliaan. Ya, jadi biarlah mantan menilai kita dengan apapun penilaian yang dia berikan terhadap diri kita. Biarlah keluarganya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya menilai kita dengan apapun yang menurut mereka pantas untuk disematkan kepada diri kita. Ya, yang penting kita tetap menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang prinsip dan itu yang paling penting
di dalam proses kehidupan seorang anak manusia selalu berusaha menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.